Halo semuanya, terima kasih sudah klik video ini. Mimin doakan semoga kalian selalu diberi kesehatan dan selalu berbahagia. Di video ini Mimin akan membahas lanjutan anime masal yang diambil dari versi manganya. Jadi bagi teman-teman yang hanya ingin menonton dari animenya saja, Mimin sarankan untuk berhenti menonton sampai di sini. Namun jika teman-teman pengen tahu spoilernya, maka kalian sudah menonton video yang tepat. Di episode sebelumnya telah berakhir dengan Mas yang tiba-tiba saja diserang oleh seorang pengguna sihir jahat dari asrama malang yang bernama Silva. Sementara di saat Mas dan seorang murid lainnya bernama Dot Barret sedang memasuki hutan untuk menyelesaikan tugas ujian mereka. Secara kebetulan, di sana mereka pun tidak sengaja bertemu dengan seorang wanita kadal yang juga berasal dari asrama malang dan dia ingin menjebak Mas dengan rayuan gombalnya. Nah, kira-kira akan seperti apa kelanjutannya? Tonton terus video ini sampai selesai. かかってこい、ゴミ野郎。 Cerita berlanjut dengan Dot yang sekali lagi termakan jebakan tipu muslihat dari wanita kadal yang menunjukkan ekspresi sedihnya di hadapan Dot. Padahal kenyataannya, wanita itu hanya sedang berpura-pura saja memiliki suatu masalah agar dirinya bisa mendapatkan perhatian dari Dot. Dot kemudian bertanya kepada wanita itu apakah ada yang salah dengan dirinya. Lalu sembari menunjukkan raut wajahnya yang sedih. Di sini wanita itu pun mulai menceritakan kepada Dot bahwa dirinya sedang diancam oleh seorang murid kelas 2 yang bernama Silva. Silva telah mengincarnya karena dia memiliki jenis sihir yang hanya dialah yang bisa memakainya. Jadi karena itulah selama ini Silva terus membututinya. Di samping itu wanita ini juga mengatakan kepada Dot, dia sebenarnya tidak mau terlibat dalam hal-hal yang buruk. Tapi walau bagaimanapun dia menghindarinya, beberapa dari mereka yang berasal dari asrama malang tetap saja mencoba untuk memaksa dirinya agar dia mau menuruti kemauan mereka. Sehingga akhirnya dia sendiri sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa sekarang. Sementara Dot yang tidak tega saat mendengar kalau wanita ini sedang diancam oleh seseorang. Sontak hal itu pun langsung membuat dirinya jadi merasa kasihan terhadap wanita tersebut. Padahal kenyataannya saat ini Dot hanya sedang dipermainkan oleh wanita kadal itu saja dan dia benar-benar telah masuk ke dalam jebakannya. Jadi sebelum Dot pergi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh wanita kadal itu, di sini Dot pun berkata, semuanya akan baik-baik saja. Karena aku pasti akan menghajar murid sialannya yang mengganggumu itu sampai babak belur. Dan aku akan cincangnya hingga menjadi bubur. Namun di saat Dot baru saja berjalan untuk menemui Silva yang berada di dalam hutan itu, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Silva lah yang sudah lebih dulu muncul di sana untuk menyerang Dot sembari berkata, siapa yang mau kau hajar hingga menjadi bubur tadi? Lalu sembari mengarahkan tongkat sihirnya ke arah Silva, dengan kerennya Dot pun menjawab, oh, jadi kau orangnya, bersiaplah untuk mati. Namun karena Silva ini tidak takut sama sekali dengan ancaman Dot barusan, di sini Silva pun juga membalas mengatakan kalau Dot itu adalah bocah paling kampungan yang pernah dia lihat. Dan setiap kali dia bertemu dengan bocah kampung seperti Dot, dia sungguh tidak tahan untuk memberi mereka pelajaran tentang kenyataan. Lalu dia juga ingin tahu kira-kira akan seperti apa ekspresi Dot setelah itu. Namun karena di lain sisi Dot ini sudah tidak peduli lagi dengan apapun yang dikatakan oleh Silva kepadanya. Tanpa basa-basi, saat itu pun Dot langsung melancarkan serangan kejutannya kepada Silva dengan menggunakan sihir ledakannya. Lalu tanpa memberikan kesempatan bagi Silva untuk menghindari ataupun balas serangannya, dengan cepat Dot pun sekali lagi menggunakan kekuatan sihirnya untuk menyerang Silva dengan ledakan bertubi-tubi yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Bahkan karena menurutnya kedua serangan beruntun itu masih belum cukup untuk menghukum orang jahat seperti Silva. Di sini kita pun dapat melihat Dot yang kembali melancarkan serangan terakhirnya dengan sebuah ledakan dalam skala yang jauh lebih besar lagi. Hingga di saat Dot yakin kalau ledakannya itu berhasil mengenai Silva dan membakar apa saja yang ada di sekitarnya. Sembari mengacungkan jari tengahnya kepada Silva, Dot pun kemudian berkata, mati kau. Sementara itu di saat pertarungan Dot dan Silva sedang berlangsung, di tempat lain yang tidak jauh dari sana, kita pun dapat melihat Finn dan Lemon yang sedang ketakutan sembari mengucapkan terima kasih kepada Len karena Len sudah melindungi mereka dari ledakan besar yang disebabkan oleh serangan Dot sebelumnya. Namun setelah melihat betapa dahsyatnya ledakannya diakibatkan dari pertarungan tersebut, sontak hal itu pun malah membuat Len menjadi merasa khawatir dengan keadaan Mas. Dan dia penasaran, kira-kira apakah Mas baik-baik saja? Atau mungkinkah dia sudah tertangkap oleh Silva karena Silva sudah mengincar Mas sebelumnya? Selanjutnya scene pun kembali berganti ke tempat pertarungan Dot dan Silva lagi. Yang mana di saat Dot baru saja merasa senang setelah dirinya berhasil melancarkan serangan bunturnya kepada Silva.
Di sini Dot pun langsung dibuat sangat terkejut ketika dirinya menyaksikan Silva yang ternyata masih hidup karena dia sudah melindungi tubuhnya sendiri dengan sihir pelindungnya. Lalu setelah Silva mengatakan bahwa sihir lemah Dot itu tidak akan berpengaruh untuknya, di saat itu juga Silva pun langsung menyerang perut Dot dengan sihir besi yang dia keluarkan dari tanah. Namun karena serpihan besi itu tidak sengaja mengenai kue krim yang sedang dimakan oleh Mas, secara tidak langsung sontak hal itu pun juga telah membuat Mas kembali merasa kesal dengan Silva karena kue krim kesukaannya sudah terjatuh ke tanah dan jadi tidak bisa dimakan lagi olehnya. Sementara setelah Dot merasakan betapa kuatnya serangannya dilancarkan oleh Silva tadi, di sini kita pun dapat melihat Dot yang mulai merasa terancam dengan perbedaan kekuatan sihir mereka yang terlalu besar. Terlebih lagi, berhubung Dot ini juga yakin kalau masih kepala jamur pasti tidak akan mau membantunya. Sontak Dot pun juga jadi kebingungan kira-kira bagaimana caranya dia akan menyelamatkan murid wanita yang meminta pertolongannya tadi. Silva mengatakan dia sangat kecewa dengan Dot karena kekuatannya tidak sebanding dengan omongannya yang besar. Tapi berhubung Silva ini juga merupakan pengguna sihir yang licik, di sini Silva pun ingin memberikan sedikit kesempatan kepada Dot dan Mas, di mana jika mereka bisa menahan 5 serangan sihirnya secara berturut-turut, maka Silva pun berjanji bahwa dia pasti akan meninggalkan wanita itu sendirian. Bahkan dia juga akan mempertaruhkan koin perak miliknya agar pertarungan ini bisa jadi lebih menarik lagi. Mendengar hal itu, si wanita kadal pun langsung meneriaki Dot untuk jangan menerima tawaran gila yang diberikan oleh Silva kepadanya. Namun karena di lain sisi Dot ini juga sudah tidak punya pilihan lain, pada akhirnya di sini Dot pun langsung menerima tawaran itu begitu saja. Lagi pula karena menurutnya sihir Silva itu hanya berfokus pada sihir pertahanan saja. Di sini Dot pun sangat yakin kalau dia pasti bisa menahan 5 serangan itu dengan kekuatan tubuhnya. Tapi di saat Silva mendengar Dot yang mengatakan kalau dia pasti tidak akan apa-apa setelah terkena 5 serangan itu, lagi-lagi Silva pun kembali menunjukkan sifat liciknya di hadapan mereka dengan mengatakan bahwa dia tidak cuma memberikan 5 serangan itu kepada Dot saja, tapi dia juga akan memberikan 5 serangan lainnya kepada Mas kepala jamur yang berada di belakang Dot saat ini. Mendengar hal itu, sontak Dot pun kembali merasa kesal kepada Silva karena Silva sudah membuat keputusan seenak jidatnya. Namun berhubung Dot ini menganggap kalau Mas tidak ada hubungannya dengan semua ini, pada akhirnya Dot pun langsung memutuskan bahwa dia sendirilah yang akan menerima jatah serangan yang akan diberikan kepada Mas. Hingga di saat Silva mendengar keputusan Dot tersebut, sontak Silva pun langsung menertawai Dot yang mengira bahwa dia akan sanggup menerima 10 serangan darinya. Bahkan ketika Mas mencoba untuk memberitahu Dot agar dia tidak perlu menggantikan dirinya, di sini Dot pun malah mengatakan kepada Mas agar Mas jangan coba-coba ingin menghentikannya, karena ini adalah masalahnya sendiri, maka dia pasti akan menyelesaikannya juga dengan caranya sendiri. Sesaat kemudian Silva pun langsung memulai serangan pertamanya kepada Dot dengan sihir tinju besi. Hingga di saat Dot menerima serangan itu, seketika Dot pun langsung dibuat muntah darah karena tubuhnya tidak sanggup menahan sihir tinju besi tersebut. Namun karena sejak awal Dot ini sudah bertekad bahwa dia pasti akan menyelamatkan wanita kadal yang sebenarnya sudah menipunya, di sini kita pun dapat melihat Dot yang masih mencoba bertahan meskipun dia sudah sangat kesakitan. Silva kemudian bertanya kepada Dot apakah Dot masih merasa bahwa dia pasti bisa menahan 10 serangan darinya. Tapi karena Dot ini tidak menjawab pertanyaan dari Silva tersebut, di saat itu juga Silva pun kembali melancarkan serangan berikutnya kepada Dot secara berturut-turut tanpa henti. Hingga ketika Dot sudah terluka parah setelah dirinya menerima serangan ke-9 dari Silva, di sini Dot pun kembali berkata, dia sadar saat ini dia pasti terlihat sangat bodoh. Bahkan dia sendiri juga tahu kalau tantangan dari Silva itu terasa terlalu mudah. Tapi justru karena dia itu bodoh, dia sendiri sampai-sampai tidak bisa mencurigai apapun, seperti saat dirinya melihat air mata yang menetes di wajah wanita itu. Mendengar hal itu, di sini Mas pun hanya tampak diam saja dan tidak melakukan apapun seperti permintaan Dot sebelumnya. Namun karena di lain sisi Silva juga sudah merasa kesal saat dia melihat Dot yang masih mampu bertahan setelah menerima 9 serangan darinya. Kali ini Silva pun berencana ingin memberikan imbalan kepada Dot dengan 1 serangan terakhir yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Jadi di saat itu juga, Silva pun langsung melancarkan sihir Iron Fist kepada Dot dalam skala yang sangat besar. Hingga di saat Dot menerima serangan terakhir itu, seketika Dot pun harus merasakan kesakitan yang sangat luar biasa, hingga membuatnya juga harus terhempas sangat jauh ke belakang. Sementara ketika Silva sudah merasa sangat yakin bahwa Dot pasti tidak bisa bangkit lagi setelah terkena serangannya barusan, di sini kita pun dapat melihat Silva yang dibuat sangat terkejut saat dirinya menyaksikan Dot yang ternyata masih mampu untuk bangkit meskipun dengan kondisinya yang sudah terluka parah. Lalu berhubung serangan tadi adalah serangan terakhir yang harus Dot terima, Dot pun kemudian meminta kepada Silva untuk menepati janji yang sudah mereka sepakati sebelumnya. Namun di saat Dot baru saja menyelesaikan ucapannya tersebut, secara mengejutkan, tiba-tiba saja Dot pun langsung memuntahkan banyak darah dari dalam mulutnya hingga membuatnya jadi tumbang seketika. Melihat kejadian itu, Silva yang tadinya merasa terkejut dengan kegigihan Dot yang masih mampu untuk bangkit,
Seketika dia pun langsung berubah menjadi menertawakan Dot sembari mengatakan, "Dasar idiot, maksudku benarkah kau sebodoh itu? Kau kira kau akan masih bisa berdiri setelah menerima semua serangan sihirku?" Namun tanpa mempedulikan ejekan dari sifat tersebut, Dot yang masih memiliki kesadarannya, di sini dia pun meminta kepada Mas untuk membawa wanita kadal itu segera pergi dari sana. Sedangkan masalah Silva, Dot sendirilah yang akan menahannya. Sampai di sini Dot masih percaya kalau wanita kadal itu memang sedang membutuhkan pertolongan darinya. Bahkan meskipun dirinya sekali lagi harus menerima serangan dari Silva, di sini Dot pun masih saja memohon kepada Mas agar Mas mau menyelamatkan wanita kadal itu dari sana. Hingga sampailah di saat wanita kadal itu berjalan mendekati Silva sembari mengatakan bahwa Dot itu memang sangat bodoh dan tidak ada yang lebih parah dari dirinya. Di sini wanita kadal itu pun akhirnya mulai menunjukkan sifat busuknya di hadapan Dot dengan mengatakan, "Kau sudah menipu dirimu sendiri. Kau kira kau itu karakter utama dalam cerita ini. Dasar pecundang, aku benci sekali dengan orang yang sok sepertimu. Ya, tapi setidaknya kau sudah membuat kami tertawa." Namun di saat Mas melihat Silva yang sudah kelewatan melakukan pembulian terhadap Dot, di saat itu juga Mas pun langsung menyumpal mulut Silva dengan melemparkan kue krimnya. Lalu sembari mengarahkan jari telunjuknya ke tanah, Mas pun kemudian berkata, "Kalian berdua sudah cukup kelewatan. Majulah, kali ini akulah yang akan terima tantangan 10 seranganmu. Sini kau bangsat." Sementara di tempat lainnya yang juga berada di dalam hutan itu, di sini kita pun dapat melihat Len yang sedang berbicara dengan Vin dan Lemon. Yang mana setelah Len merasa khawatir dengan keadaan Mas sebelumnya, dia pun kemudian bertanya kepada Vin dan Lemon apakah Mas akan baik-baik saja. Menanggapi pertanyaan Len tersebut, Vin dan Lemon pun menjawab apapun keadaannya, tentu saja Mas akan baik-baik saja karena Mas itu sangat kuat. Namun walau demikian, pada kenyataannya di sini Lance masih saja merasa khawatir dengan keadaan Mas. Lance mengatakan di dunia ini ada 2 tipe pengguna sihir, yaitu tipe penyihir putih dan juga penyihir merah. Penyihir putih unggul dalam hal pengetahuan dan sihir pendukung, sedangkan penyihir merah hanya memiliki keunggulan dalam hal pertarungan saja, sehingga hal itulah yang membuat mereka akan kesulitan melewati ujian pertama. Jadi mengingat lawan Mas saat ini adalah seorang pengguna sihir yang memiliki 2 tanda, di sini Lance pun kembali memberitahu kepada Vin dan Lemon, jika mereka pikir tidak ada lagi yang lebih kuat dari Mas, maka mereka sangat salah. Yang mana saat ini kita pun dapat melihat kembali seperti apa situasi menegangkan yang terjadi di antara Mas dan Silva. Di mana setelah Silva dengan Mas yang berani menantangnya sebelumnya, di sini Silva pun langsung menjambak rambut Dot sembari mengatakan, "Kau tahu hal apa yang membuatku jijik, yaitu para pengkhianat sepertimu dan dia. Jadi ketika aku melihat orang jelata lemah macam kalian berjalan angkuh seperti bangsawan, tentu saja hal itu membuatku merasa ingin menghancurkan sikap sombong itu sampai mengempis dan kau menjadi tidak berdaya. Sehingga akhirnya muncullah ekspresi jelek yang sangat menyedihkan yang membuatmu benar-benar menjadi tampak risau." Mendengar hal itu, sontak Dot pun langsung berdiri di sebelah Silva untuk melawannya kembali. Namun di saat Silva baru saja akan menghajar Dot karena dia masih berani menantangnya, di saat itu juga dengan cepat Mas pun langsung berlari ke arah Silva untuk menghentikannya dengan tinjunya. Tapi berhubung Silva ini juga sudah menyadari datangnya serangan dari Mas tersebut, sayangnya di sini Silva pun bisa lebih dulu menghalau pergerakan Mas dengan menggunakan sihir Iron Fist-nya. Lalu sembari tertawa, Silva pun kembali berkata, "Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Aku mendapatkan 2 koin emas di tahun pertama. Aku ini termasuk anak tahun kedua dengan peringkat teratas. Perbedaan kita terlalu jauh. Kau pikir kau bisa menyambar begitu saja lalu membunuhku? Coba saja orang dahan." Setelah itu Silva pun sekali lagi menyerang Mas dengan sihir Iron Fist-nya hingga membuat Mas tidak bisa berkata-kata lagi. Namun di saat Silva baru saja akan melancarkan serangan berikutnya kepada Mas, di sini kita pun dapat melihat Mas yang dengan mudah menahan sihir Silva hanya dengan menggunakan 1 tangannya saja. Lalu sembari menegangkan otot-otot jarinya, dengan sombongnya Mas pun kemudian berkata, "Aku sudah melihat apa yang bisa kau lakukan." Yang mana dengan menggunakan sihir tricep balista buku jari, di sini Mas pun langsung maju ke depan untuk melancarkan serangannya sekali lagi kepada Silva. Hingga di saat kedua serangan mereka saling beradu satu sama lain. Di saat itu juga, kita pun dapat melihat Mas yang mampu menghancurkan sihir Iron Fist milik Silva dengan sangat mudahnya. Bahkan tanpa memberikan kesempatan bagi Silva untuk merasa terkejut, dengan cepat Mas pun kembali melancarkan serangan susulannya kepada Silva hingga membuat Silva memuntahkan banyak darah dan dia juga harus terlempar jauh ke belakang. Bahkan meskipun di sini Silva masih saja menyombongkan kekuatannya dan akan membalas perbuatan Mas dengan sihir Iron Fist dalam skala yang jauh lebih kuat lagi, pada kenyataannya lagi-lagi Mas pun masih dapat menghancurkan setiap sihir Silva dengan 1 serangan saja, hingga membuat Silva tidak bisa berdiri lagi setelah Mas juga mantap perutnya. Sementara setelah Silva merasakan betapa sakitnya dampak yang dia terima dari serangan Mas barusan, sontak hal itu pun membuat Silva menjadi bertanya-tanya di dalam benaknya. Astaga, ada apa dengan pria ini? Kenapa aku tidak bisa menang?
Aku harus bangkit tapi aku tidak bisa. Aku sudah letih dan aku tidak bisa menerima pukulan seperti itu lagi. Namun di saat Silva baru saja mengkhawatirkan dirinya yang tidak bisa menerima serangan berikutnya, di sini kita pun dapat melihat Silva yang kembali dikejutkan oleh Mas yang saat itu tiba-tiba saja duduk di hadapannya sembari mengatakan, "Itu tadi sudah 2, perjanjiannya 10 pukulan bukan? Tunjukkan padaku perbedaan di antara kita, karena setelah ini masih ada 8 pukulan lagi." Mendengar hal itu, sontak Silva pun jadi merasa sangat panik ketika membayangkan dirinya yang pasti akan mati jika terkena pukulan Mas lagi. Namun di saat Mas kembali berdiri dan bertanya apakah Silva sudah siap untuk pukulan ketiga, tanpa terduga, tiba-tiba saja muncullah sesosok kalajengking raksasa yang memiliki tanda bintang di dahinya yang sudah bersiap untuk menyerang Mas dari belakang. Hingga di saat Silva melihat kemunculan kalajengking tersebut, dia yang tadinya sudah merasa sangat panik, seketika dia pun langsung jadi merasa senang. Karena dia pikir dia pasti bisa kabur dari sana selagi kalajengking itu sibuk bertarung dengan Mas. Tapi di saat kalajengking itu baru saja akan menyerang Mas dari belakang, lagi-lagi Silva pun kembali dikejutkan oleh Mas. Karena di saat itu juga, ternyata Mas juga mampu melemparkan kalajengking itu dari sana hanya dengan sekali tepisan saja. Sementara Mas yang melihat ekspresi Silva yang tampak ketakutan setelah mengetahui betapa jauhnya perbedaan kekuatan di antara mereka. Di sini Mas pun kembali berkata kepada Silva bahwa dia ingin mengakhiri saja pertarungan ini karena dia merasa agak kasihan kepada Silva. Sedangkan sebagai bentuk hukuman kepada wanita kadal yang juga ikut mempermainkan perasaan Dot sebelumnya, di akhir cerita kita pun dapat melihat Mas yang tiba-tiba saja memeluk tubuh wanita itu dengan sangat erat. Lalu Mas juga langsung membantinya ke tanah. Nah, jadi inilah keseluruhan cerita dari video Masal kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai selesai. Kira-kira akan seperti apa kelanjutan ceritanya? Tetap nantikan update video lanjutannya hanya di channel Onobe.